Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmadiansyah dengan NIM F1D022031 dari kelas D, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan yang pengerjaan saya, yaitu yang terkait dengan pembuatan kertenti dan unkertenti, dan juga beserta dengan teorema Bayes, yang dimana saya sendiri di sini Aditya Rahmadiansyah dengan F1D022031. Saya melakukan ini sendiri, dan mungkin langsung pertama-tama kita langsung masuk aja di materi ya, terkait dengan sistem pakar dulu mungkin terlebih dahulu, yang dimana sistem pakar ini merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meniru kemampuan manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pada bidang tertentu. Saat menggunakan sistem pakar, kita sering menghadapi situasi di mana informasi yang tersedia tidak selalu lengkap atau aman. Oleh karena itu, konsep kepastian dan ketidakpastian penting untuk perancangan, pengembangan, dan optimalisasi kinerja sistem pakar. Oke, langsung aja kita masuk di kertenti dan juga unkertenti, yang dimana kertenti itu adalah kepastian. Dalam konteks sistem pakar ini mengacu pada tingkat keyakinan atau kepastian yang dimiliki oleh suatu sistem tentang suatu keputusan atau hasil. Tingkat keamanan yang tinggi dicapai ketika sistem memiliki akses terhadap data yang lengkap, relevan, dan akurat. Misalnya, sistem pakar kedokteran dapat membuat diagnosa dengan tingkat kepastian yang tinggi jika informasi pasien seperti riwayat kesehatan dan hasil tes tersedia. Dan untuk uncertainty atau ketidakpastian, yang dimana itu muncul ketika sistem pakar dihadapkan pada situasi di mana informasi yang dibutuhkan tidak mencukupi atau data yang ada tidak jelas. Di dunia nyata, situasi ini sangat umum terjadi. Misalnya dalam sistem diagnostik penyakit khusus, pasien mungkin memiliki gejala yang konsisten dengan beberapa kondisi medis atau beberapa data medis mungkin tidak tersedia. Menghadapi ketidakpastian adalah kunci untuk membuat keputusan yang cerdas dan akurat. Dan ini adalah bukan salah satu tapi strategi untuk mengatasi ketidakpastian, yaitu mungkin ada yang pertama ada probabilistic reasoning, yang dimana ini menggunakan pendekatan probabilistik. Sistem pakar dapat mewakili dan mengelola ketidakpastian. Model probabilistik ini juga ini seperti dia jaringan Bayesian, memungkinkan integrasi informasi probabilitas dan perhitungan probabilitas posterior yang sangat berguna saat merancang keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang kedua ini ada fuzzy logic, yang dimana memungkinkan representasi variabel yang bukan biner atau benar atau salah, dan dapat mempunyai nilai keanggotaan dalam suatu himpunan. Hal ini memungkinkan sistem untuk menghadapi ketidakpastian dengan menetapkan tingkat keanggotaan untuk setiap nilai variabel yang mungkin. Dan ketiga ada rule based system dengan tingkat keyakinan. Ini memasukkan tingkat kepercayaan atau faktor kepastian dalam aturan sistem pakar ini memungkinkan memperhitungkan tingkat ketidakpastiannya. Dan ini adalah salah satu contohnya untuk perhitungan certainty dan uncertainty pada sistem pakar, yang dimana mungkin di sini ada soal itu sistem pakar pada kesehatan menghadapi kasus seorang pasien dengan gejala demam dan sakit kepala. Terdapat dua aturan berikut untuk diagnosanya. Aturan pertama, jika demam dan sakit kepala maka kemungkinan besar menderita flu. Tingkat keyakinan itu certainty faktornya itu adalah sama dengan 0,8. Untuk aturan kedua, jika hanya demam tanpa sakit kepala maka pasien itu kemungkinan menderita demam dengan tingkat biasa, dan untuk keyakinannya itu 0,6. Perhitungannya itu ada yang pertama kita certainty faktor dulu, aturan pertamanya itu 0,8 dan uncertainty-nya itu adalah 0,2, yang dimana range-nya 1 sampai 0,8. Terus untuk yang langkah selanjutnya adalah aturan kedua itu certainty faktor itu tuh aturannya 0,6 dan uncertainty-nya itu tuh 0,4 atau 1 sampai 0,6. Untuk diagnosa akhirnya, untuk menghitung tingkat keyakinan total, kita menggunakan rumus kombinasi certainty faktor, yang dimana CF total sama dengan CF1 dikali CF2 dibagi 1 min CF1 plus CF1 dikali CF2. Nanti substitusi nilai dari aturan 1 dan aturan 2 itu tuh dari 0,8 kali 0,6 dibagi 1 sampai 0,1 min 0,8 plus 0,8 kali 0,6, dan nanti bakalan ketemu langsung ini ada hasilnya yaitu 0,7705 atau 0705. Ya, mungkin di sini bisa saya menjelaskan bahwa dalam aturan pertama tingkat keyakinan certainty faktor sebesar 0,8 menunjukkan bahwa jika pasien memiliki gejala demam dan sakit kepala, kemungkinan besar dia menderita flu
Sementara itu, aturan kedua dengan preventif faktor 0,6 ini menyatakan bahwa hanya demam tanpa sakit kepala. Pasien kemungkinan menderita demam tingkat biasa dan ketidakpastiannya untuk RT faktor itu dihitung sebagai 1 minus RT faktor. Dengan menggunakan rumus kombinasi RT faktor, kita dapat meningkatkan tingkat keyakinan total sehingga 70,5%. Oleh karena itu, sistem pakar cenderung mengindikasikan bahwa pasien memiliki kemungkinan 70,5% untuk menderita flu berdasarkan gejala demam dan sakit kepala yang dimilikinya. Kita masuk ke teorema Bayes, yang dimana bisa sama-sama kita tahu bahwa teorema Bayes ini adalah konsep fundamental dalam probabilitas dan statistik yang menyediakan cara untuk memperbarui probabilistik suatu peristiwa untuk memperhitungkan informasi atau bukti baru. Di mana dalam konteks ini juga teorema Bayes ini menyediakan cara untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi baru. Yang dimana di sini kan bisa sama-sama kita lihat bahwa ada rumus yaitu PHE. Itu adalah probabilitas kondisional dari hipotesis H given bukti E, dan P EH itu untuk kondisional dari hipotesis E given bukti H. Kalau PH itu adalah probabilitas awal atau prior dari hipotesis H, dan untuk yang PE itu adalah probabilitas prior dari bukti E. Contoh perhitungannya, soalnya seperti ini, suatu penyakit langka hanya dimiliki oleh 1 dari 10 orang. Tes untuk mendeteksi penyakit ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 98%. Artinya, tes memberikan hasil positif jika seseorang benar memiliki penyakit dengan probabilitas 99% dan memberikan hasil negatif jika seseorang tidak memiliki penyakit dengan probabilitas 99%. Jika seorang menjalani tes dan hasilnya positif, berapa probabilitasnya bahwa orang tersebut benar-benar memiliki penyakit? Oke, langsung aja kita melakukan perhitungan dan penjelasan. Ini kita melakukan hipotesis dulu dan juga priornya. Itu untuk hipotesisnya itu tuh seseorang memiliki penyakit, dan untuk priornya itu probabilitas bahwa awal bahwa seseorang memiliki penyakit diketahui 1 dari 10 orang 10.000 orang itu memiliki penyakit, sehingga prior hipotesisnya itu 1 banding 10.000. Untuk bukti atau tesnya itu, kalau itu sama dengan hasil positif dari tes, yang dimana probabilitas hasil positif dari tes itu jika seseorang benar memiliki penyakit diketahui tingkat keakuratan tesnya itu 99%, sehingga probabilitas dari tes itu tuh adalah 0,99. Dan langsung aja kita hitung dengan aturan probabilitas, yaitu hasil positif dari tes itu hipotesisnya berapa. Langsung aja masuk, 0,99 dikali 1 banding 10.000 ditambah 0,1 dikali 9,99 bagi 10.000, yang dimana eh, itu kita dapat hasilnya. Untuk prior tesnya itu tuh 0,010098, dan kita menggunakan probabilitas kondisional. Ini menggunakan teorema Bayes, yang dimana prior dari tes dibagi dengan hipotesis dikali prior hipotesis dibagi prior tes, itu 0,99 dikali 1 banding 10.000 dibagi 0,010098. Ini adalah hasil dari kita dapat yang dari prior yang tesnya itu, dan nanti kita langsung mendapatkan jawabannya yaitu 0,0098. Jadinya di sini mungkin sedikit menjelaskan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu jika seseorang menjalani tes dan hasilnya positif, probabilitasnya itu tuh bahwa orang tersebut benar-benar memiliki penyakit sekitar 0,98% atau 0,0098. Meskipun hasil tes positif, probabilitas memiliki penyakit masih cukup rendah karena penyakit tersebut langka. Gitu. Oke, mungkin di sini akan saya lampirkan link YouTube yang ini. Sekian, terima kasih dari hasil penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.